Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang dapat kembali menyapa lewat renungan singkat di malam hari ini. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua di dalam keadaan yang baik dan sehat. Tentu setiap kita memiliki makanan kesukaannya masing-masing. Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh untuk beraktivitas. Makanan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga memberi rasa puas, dan betapa nikmatnya menyantap makanan di saat kita sedang lapar. Di dalam Alkitab, Yesus memperkenalkan makanan baru kepada murid-muridnya. Tidak lama setelah ia bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur. Mari kita membacanya di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dari ayat ini Yesus menyampaikan secara jelas misi Allah di dalam hidupnya, bahwa Allah mengutusnya ke dalam dunia bukan untuk melakukan agenda pribadi, tetapi melakukan kehendak Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Inilah yang menjadi makanan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa. Tidak hanya melakukan, tetapi menyelesaikannya. Di atas kayu salib, Yesus berkata, "Tetelestai," sudah selesai. Kristus telah berhasil mengerjakan pekerjaan Bapa, yaitu keselamatan umat manusia, melalui pengorbanan tertinggi dan termulia, yaitu nyawanya sendiri ia serahkan sebagai korban penebusan dosa yang sempurna sekali untuk selamanya. Jikalau kehendak Bapa dan pekerjaan Bapa itu adalah makanan, maka tentu kita akan melahapnya, melakukannya tidak hanya dengan penuh passion, tidak hanya sebagai tanggung jawab yang besar, tidak hanya sebagai tugas semata, melainkan sebuah kesukaan, kesenangan, bahkan kenikmatan yang dilakukan dengan baik dan benar. Dan tidak hanya sekali, tetapi dilakukan berulang kali dan terus-menerus seumur hidup, tanpa bosan dan tanpa jenuh. Yohanes 4 ayat 34 menyentak saya secara pribadi di hari Minggu yang lalu, di waktu teduh pribadi saya. Dalam waktu teduh itu, Tuhan mengingatkan saya, jangan hanya fokus melakukan pelayanan sebagai sesuatu yang diimani sebagai panggilan hidup, tetapi harus menyelesaikannya dengan baik. Lalu saya teringat tentang Raja Saul, bagaimana Raja Saul memulai dengan baik, tetapi tidak menyelesaikannya dengan baik. Saya juga teringat tentang Salomo, tentang Simson. Banyak orang yang melakukan pekerjaan Bapa, tetapi sedikit saja yang menyelesaikannya dengan baik. Kiranya teladan Kristus kembali mengingatkan kita tentang makanan rohani kita, yaitu melakukan kehendak Bapa di dalam hidup kita dan menyelesaikan pekerjaan Bapa itu melalui panggilan hidup dalam profesi kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak hanya melakukan pekerjaan Bapa, tetapi menyelesaikannya.